Ukraina dikhianati oleh anggota NATO yakni Belanda dalam perebutan wilayah dengan Rusia. Pasalnya Belanda mengakui bahwa Crimea merupakan bagian dari Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Federasi Konstantin Kosachev yang mengatakan keputusan Mahkamah Agung Belanda mengakui reunifikasi Crimea dengan Rusia untuk membenarkan keputusannya. Secara hukum, keadaan ini ternyata sangat penting dalam kasus ini, tulis senator itu di saluran Telegramnya. Kosachev mengacu pada bagian kedua dari putusan yang dirilis di mana Mahkamah Agung pada 6 April 2014 silam disebutkan Parlemen Republik Otonomi Crimea menyetujui pemisahan diri dari Ukraina dan bersatu kembali dengan Rusia. Kemudian pada 16 Maret 2014, Republik Otonomi Crimea mengadakan referendum untuk memilih bersatu kembali dengan Federasi Rusia. Pada 8 Maret 2014, di bawah perjanjian reunifikasi, Republik Otonomi Crimea bersatu kembali dengan Federasi Rusia, kata Kosachev, mengacu pada keputusan tersebut. Meski demikian, Kosachev menyebut keputusan pengadilan itu dipolitisasi. Selain itu, senator tersebut menekankan bahwa para hakim di Den Haag tidak mempertimbangkan fakta bahwa Ukraina tidak memenuhi komitmennya. Adapun komitmen itu berdasarkan Konvensi 1954 untuk perlindungan properti budaya dalam peristiwa konflik bersenjata. Diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa banding Museum Crimea ditolak dan koleksi emas yang diserahkan ke Ukraina. Sementara Crimea sendiri merupakan wilayah Ukraina yang telah dianeksasi oleh Rusia. Setelah perebutan wilayah tersebut, muncul ketidakpastian atas hak asuh koleksi. Hal itu dikarenakan Museum Crimea dan Ukraina mengklaim pameran tersebut. Pasukan militer Rusia semakin menunjukkan strategi barunya untuk menggempur pertahanan Ukraina. Diketahui strategi baru yang dilakukan prajurit ke-68 Grup V tersebut mampu menyapu bersih parit Ukraina. Di wilayah Ukledar, prajurit ke-68 dari Grup V Rusia mampu melumpuhkan sejumlah tentara Ukraina hingga tewas. Adapun kejadian tersebut terekam kamera dan tersebar di media sosial Telegram pada Jumat 9 Juni 2023 kemarin. Lantaran dapat menyapu bersih parit musuh, Rusia secara instan membuat pertahanan Ukraina bak menjadi kuburan baru. Seperti diketahui, Rusia cukup melihat situasi yang pas untuk melakukan serangan terhadap musuhnya, yakni saat tentara Ukraina tengah beristirahat di dalam parit, lantas dilempar granat yang sangat mematikan. Tak berlangsung lama, granat tersebut langsung menewaskan sekelompok tentara Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar. Ledakan terjadi pada lubang persembunyian target. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari pihak Ukraina terkait video yang tersebar di Telegram. Sebanyak 1.500 prajurit cadangan Ukraina berusaha menyerang pasukan Rusia di daerah Zaporozhye pada pukul 01.30 dini hari. Tetapi gerak maju pasukan Kiev ini berhasil dihalau oleh pasukan Moskow. Dalam penyerangan tanggal 8 Juni tersebut, tentara Ukraina didukung oleh kurang lebih dari 150 kendaraan lapis baja dari Brigade Mekanik ke-47. Pada pukul 1.30 musuh melakukan upaya dengan 1.500 tentara dan 150 lapis baja dari Brigade Mekanik ke-47 untuk menerobos pertahanan Rusia. Pasukan Ukraina dihentikan ke 4 arah dan mundur dengan banyak korban, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam keterangannya pada hari Kamis. Diceritakan tim pengintai Rusia berhasil mendeteksi kedatangan pasukan lawan. Pasukan Rusia kemudian mengerahkan senjata artileri, pesawat, dan pasukan anti-tank untuk menghalau serangan Ukraina tersebut. Dijelaskan akibat pertempuran selama 2 jam tersebut, pasukan Ukraina kehilangan 30 tank termasuk tank Leopard, 11 kendaraan tempur infanteri dan 350 personel. Pasukan cadangan terlatih khusus tentara Ukraina lanjutnya telah gagal mencapai tujuan untuk menembus garis Rusia di daerah Zaporozhye. Selama periode 24 jam terakhir, militer Ukraina kehilangan 945 personel, 33 tank, 28 kendaraan tempur infanteri, 38 kendaraan tempur lapis baja, 3 sistem artileri bermotor Krep, dan persenjataan lainnya, pungkas Shoigu. Pasukan Ukraina telah kehilangan lebih dari 30 tank, termasuk di tank Leopard, dan upaya serangan malam hari mereka ke arah Zaporozhye. Hal itu dikatakan oleh Komandan Kelompok Pertempuran Zaporozhye Rusia Kolonel Jenderal Alexander Romanchuk pada hari Kamis.
Kerugian musuh berjumlah 350 personil, lebih dari 30 tank termasuk 3 tank Leopard dan lebih dari 10 kendaraan tempur infanteri. Musuh menderita korban pertama dalam negosiasi ladang ranjau dengan 4 tank Ukraina termasuk tank rekayasa diledakkan oleh ranjau. Ujar Romanchuk seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Kemudian regu sistem rudal anti-tank dari pasukan operasi khusus dan unit senjata gabungan di posisi depan bergabung dalam pertempuran, menimbulkan kerusakan pada musuh dengan tembakan. Musuh terpaksa mundur dan setelah menderita korban menyerahkan rencana mengatasi ranjau, imbu Romanchuk. Selanjutnya, pesawat operasional atau taktis Rusia mulai menyerang musuh dengan rudal anti-tank, memusnahkan 9 tank Ukraina dan kendaraan tempur infanteri. Secara bersamaan, penembak artileri kelompok pertempuran menekan artileri musuh dalam menembakkan balik baterai, pasukan artileri dan semua senjata Eselon. Satu terus menimbulkan kerusakan pada pasukan Ukraina dengan senjata. Unit perang elektronik menekan komunikasi musuh dan juga mengendalikan saluran kendaraan udara tak berawak. Penembak anti pesawat tempur Rusia menembak jatuh 11 drone Ukraina, pangkas Romanchuk. Kendaraan tempur infanteri lintas udara BMD 4M pasukan Rusia baru-baru ini berhasil menghancurkan posisi Ukraina pada jarak 4 km menggunakan drone untuk lokalisasi target. Kendaraan tempur ringan ini dikenal memiliki daya tembak yang substansial, dipersenjatai dengan kanon kaliber 100 mm koaksial dengan kanon otomatis 30 mm. Kanon utamanya juga dapat digunakan untuk meluncurkan rudal anti-tank Konkurs dengan senjata mautnya tersebut. BMD 4M dapat melibatkan beragam target dari kendaraan lapis baja hingga posisi yang dibentengi beton dan kubah baja. Karakteristik penting lainnya di BMD 4M adalah mobilitas yang luar biasa. Bobotnya yang ringan hanya 13,5 ton, membuat BMD 4M memiliki performa off-road yang mengesankan, sangat lincah bermanuver di segala medan yang keras sekalipun. Kendaraan dibekali mesin diesel berdaya 500 HP, kecepatan maksimumnya di jalan datar sekitar 70 km per jam dan 45 km per jam di medan off-road, memiliki jangkauan operasi sekitar 500 km.